Itu dia, itu tugasnya. Bagaimana bisa? Bisa dijelaskan. Bagaimana? Dia itu heterogenesis, ya. Terus kemudian dia benda-benda hidup yang tidak memerlukan oksigen. Sampai sekarang masih banyak, ya. Bakteri-bakteri yang kalau hidup di oksigen malah mati itu ada banyak. Salah satu contohnya Clostridium tetani. Itu tetanus, ya. Tetanus itu, orang kalau sakit tetanus itu, dia Clostridium tetani itu adalah bakteri yang obligat anaerob. Kalau dia di situ banyak oksigen, nggak bisa dia hidup. Dia obligat anaerob. Di situ tuh oksigennya harus kecil sekali, ya. Nah, di situ dia harus tumbuh bersama kuman-kuman yang makan oksigen sehingga oksigennya habis. Dia berhidup. Ya. Makanya itu kalau luka itu harus dibersihkan itu. Tetanus itu sulit terjadi. Kalau sampai sakit tetanus apes kamu. Ya. Ya. Clostridium tetani itu hanya bisa hidup pada dia bukan anaerob. Sekarang sudah tidak ada kuman anaerob itu. Tidak ada sudah. Yang ada obligat atau konjugat anaerob. Dia butuh oksigen, ya tapi sedikit sekali. Begitu oksigennya banyak dia nggak bisa hidup. Nah, prokariota awal itu adalah kuman-kuman yang anaerob, tidak butuh oksigen dia. Malah dia menghasilkan oksigen yang membuat atmosfer bumi yang tadinya tidak ada oksigen menjadi ada oksigen. Nah, kemudian telah terjadi mutasi itu kan acak, ya. Kemudian ada individu baru yang kemudian dia bisa hidup di tempat yang beroksigen, ya. Nah, yang lain akhirnya mati. Kuman-kuman yang dulu banyak yang akhirnya dia bisa hidup anaerob di sini bukan tidak ada udara, ya. Tidak ada oksigen. Istilah anaerob itu tidak ada oksigen. Yang dulu dia tidak ada oksigen bisa subur, sekarang setelah ada oksigen mereka mati. Secara bertahap dia mati semua. Ya, mati. Sekarang makanya tidak ada, ya ada pun ya masih bisa mungkin kita menemukan kuman-kuman purba di suatu tempat yang tidak tahu kita di mana, ya, mungkin di bawah tanah sekarang, ya. Kita itu menggali tanah, tahu? Bumi ini paling dalam kita gali berapa meter? Berapa meter manusia berhasil menggali bumi? 8,5 kilometer, ya. 8,5 itu adalah penggalian terdalam yang bisa dilakukan oleh manusia atau manusia bisa mencapai ke situ. Itu kita belum sampai ke tengah, apalagi sampai di tengah-tengah itu. Jadi mungkin di sana masih ada kehidupan anaerob itu masih mungkin. Ya masih mungkin ya. Itu udah termasuk dengan alat bantu. Oh iya termasuk ya. Kecuali kalau itu apa namanya filmnya siapa? Brendan Fraser itu siapa namanya? Ya. Journey to the Center of the Earth, itu kan. Ternyata di sana ada langit, loh. Gimana ya? Lucu ya. Di sana ada langit. Gimana itu? Center of the Earth ada langit di sana, gitu kan. Nah, ini kembali ya. Jadi bentuk-bentuk awal prokariota itu banyak yang mereka yang berhidup dalam keadaan anaerob, tidak butuh oksigen. Bahkan dia dalam metabolismenya menghasilkan oksigen, ya, menghasilkan oksigen. H2O itu dia makan oksigennya terbentuk. Nah itu lebih dari 1 miliar tahun, ya. 1 miliar tahun itu lama, ya. 1 miliar tahun, dan pelan-pelan kemudian dari bentuk prokariota lahirlah individu kariota. Ya. Ini kalau prokariota sebenarnya ada sel prokariota. Kalau individu yang eukariota itu memang berbeda bentuknya. Ya. Tapi awal yang membentuk, yang menyiapkan istilah menyiapkan itu ya sebetulnya itu kebetulan saja bahwa
aktivitas kehidupan sehari-hari makhluk-makhluk prokariota itu menghasilkan oksigen dalam jumlah yang banyak, sehingga dalam waktu yang panjang 1 miliar tahun itu bumi yang tadinya tidak ada oksigennya ataupun ada kecil sekali sehingga menjadi penuh oksigen. Dan itu yang menunjang kehidupan kita jadi seperti ini. Ini jalannya acak saja, acak, bukan mereka itu diberi tugas oleh seseorang untuk kamu membuatlah kamu oksigen. Enggak, ini jalan acak aja gitu loh ya. Tidak, bukan kamu saya buat untuk membuat, bukan ya. Ini acak. Sehingga pada saat itu yang fit dengan alam waktu itu adalah kehidupan-kehidupan yang tidak memerlukan oksigen. Tapi ternyata kehidupan yang tidak memerlukan oksigen itu hasil sekresinya, hasil sampah kehidupannya itu adalah oksigen. Ya, jadi waktu itu oksigen sampah kehidupan waktu itu. Sehingga ya seperti sekarang sampah kehidupan kita apa? CO, ya, itu sehingga nanti kehidupan berikutnya itu diperlukan yang fit terhadap CO. Gitu. Ya. Makanya dalam video satunya itu lagi, kehidupan berikutnya itu sangat mungkin metal yang sekarang itu tidak bisa gabung dengan kehidupan organik kita, itu bisa jadi nanti adalah ini ngawur. Tapi dari sekian banyak orang ngawur itu mungkin benar, ini ngawur bahwa dia itu bukan berimajinasi, menggabungkan teori-teori bahwa yang namanya the next level of life itu adalah gabungan antara yang sekarang sebagai organik dicampur dengan metal. Sekarang kalau kita misalkan melakukan implan di tulang kita dipasang implan titanium gitu ya, ini adalah corpus alienum atau apa? Foreign body, benda asing. Tapi the next level of life ya, itu bisa saja kehidupan itu melibatkan metal. Nanti misalkan titanium itu bisa beregenerasi ya. Jadi tubuh kita itu membuat kalau dia aus gitu terus kemudian dia bentuk, ya bisa saja. Seperti sekarang tulang kehidupan yang lalu kan tidak ada tulang. Kehidupan awal kan tidak ada tulang. Ya, jangankan kehidupan awal, serangga nggak punya tulang, ya. Opung punya dia. Opung punya tulang nggak punya ya. Ya, punya opung dan tulang nggak ada. Nah, seperti itu adalah kalau memang ya ini tergantung arah evolusi saja, nggak apa-apa gitu. Ya di antara sekian banyak orang ngawur gini kan ada yang benar nanti itu kan. Ya ada yang benar, dibuktikan saja. Nah, seperti metal base life, kehidupan dengan berbasis metal, ya bisa saja nanti gitu. Nanti sekarang ada yang mengklaim ada kehidupan berbasis arsen, ada juga ya, tapi itu kan tidak umum ya, bisa saja itu karena evolusi itu ya. Ya karena ya berbeda dengan kita yang akhirnya evolusi kita itu hanya karbon, oksigen, hidrogen dan nitrogen. Ternyata ada yang lain gitu. Tapi sel kita itu meskipun sel basis kehidupan kita itu karbon, nitrogen, kita sangat tergantung dengan benda-benda yang non organik. Contohnya natrium. Ya, sel kita ini, eksistensi sel kita ini, aku bisa ngomong gini ya, bisa mendelik gini nih, ya. Kalau dirunut dasarnya simple, apa? Lalu lintas natrium, kalium keluar masuk dalam membran sel. Simple sekali, ya. Kalau mendadak di otak aku itu natriumnya tidak keluar, mati aku langsung sekarang gini. Ya, simple itu. Itu menandakan dulu sekali kita sesimpel itu. Sesimpel itu. Oh, kita ini sekarang lebih rumit, bukan lebih canggih ya. Sama aja, lebih rumit misalkan ketimbang kata misalkan. Tapi kalau kita mempelajari embriologi kita, ada loh. Kita itu
ginjal kita itu memasuki, pernah ginjal kita pada saat embriologis itu memasuki mesonefros, metanefros, persis seperti kaca itu. Berarti kita dulu ya sama dengan gitu kan gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, seperti itu tadi, kita kembali sel kita itu memang ada di situ, ada macam-macam, ada organel, ada macam-macam ya yang bisa hidup. Tapi ini tidak akan jalan kalau natrium kalium itu tidak keluar masuk. Jadi membran itu ada potensial masuk keluar masuk, itu kemudian depolarisasi, repolarisasi, itu yang membuat sel itu hidup. Ya. Nah, sel itu kalau sendirian bodoh banget. Bodoh. Dia hanya bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau sel ketemu sel menjadi jaringan, cerdas dia. Ini yang dinamakan kecerdasan terdistribusi. Ya, ini adalah tingkatan-tingkatan kehidupan. Dulu sel itu ya egois banget untuk hidup ya asik sendiri aja. Ya, sel-sel awal itu asik sendiri gitu ya. Lama-lama ya evolusi itu membuat sel itu makin cerdas sel itu. Sehingga menjadi ada yang namanya awalnya itu yang namanya organisme itu. Ya, organisme ya, bukan makhluk hidup ya. Organisme. Kalau makhluk itu berarti ada yang menciptakan kan? Makhluk gitu kan. Ya kan? Kalau makhluk itu artinya ada kholiknya gitu kan. Organisme. Organisme ini awalnya adalah organisme uniseluler. Ya. Jadi kalau seseorang itu yang mengatakan saya lebih cenderung kepada teori abiogenesis, ya harus ngomongnya organisme, nggak boleh makhluk ya. Kalau makhluk itu berarti ada yang menciptakan, berarti biogenesis ya. Ya, jadi abiogenesis itu pertama organisme awal itu kan uniseluler. Nah, berikutnya dia akan berkembang secara evolusioner ya. Dan evolusioner itu tidak ada arahnya, kebetulan saja lahir atau muncul organisme-organisme yang kemudian secara genetik cenderung multiseluler. Nah, manusia ini contohnya, mamalia kera satu ini ini sudah mengalami evolusi yang panjang gitu sampai seperti sekarang ini, sehingga sel-selnya itu cerdas sekaligus bodoh. Ya, cerdas sekaligus rentan. Contoh, kita tidak punya hati, mati kita. Ya, mati kita ini. Tapi kompleks hati ini, sel hati itu kalau diambil seperti sel-sel yang lain ya. Ya sel gitu ya. Tapi begitu sel hati ketemu sel hati menjadi satu jaringan, cerdas dia bisa mendetoksifikasi ya hal-hal barang-barang yang beracun bagi tubuh kita ya. Ginjal juga gitu, satu sel ginjal bodoh dia, begitu ketemu sel ginjal jadi yang namanya glomerulus ya, dan kemudian kapsula Bowman, dia bisa menfiltrasi barang-barang racun itu dari darah kita. Cerdas dia, sekaligus rentan, tanpa ginjal mampus kita ya. Sementara serangga nggak perlu ginjal itu ya. Tapi sekali lagi kita itu bukan kemajuan evolusioner kalau dibandingkan serangga, enggak ya, sama-sama fit terhadap seleksi alam aja gitu. Tapi kita lebih kompleks gitu ya. Jadi secara genetik itu kita tidak lebih bagus dari serangga, enggak, kita sama-sama bisa bertahan. Nah, ini membuat kita rendah hati. Kita tidak lebih istimewa dari serangga. Sama. Ya, sama-sama unik. Serangga punya keunikan, kita punya keunikan. Nah, ya. Rendah hati. Kalau kita mengatakan makhluk sempurna itu tinggi hati gitu. Ya. Kan tinggi hati kan, kita harus rendah hati. Sebenarnya kita bagian dari kehidupan.